Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Lillah Channel. Hari ini merupakan video yang ketiga. Saya akan membahas berbagi pengalaman dan ilmu tentang bagaimana membangun aset bisnis dengan logika matematika. Konsep ini sengaja saya komparasikan antara bisnis atau ekonomi dengan matematika, karena memang walaupun background saya adalah sarjana pendidikan agama Islam, namun sebagai guru saya mengampu materi matematika dan ekonomi, dan sertifikasi saya kebetulan di materi ekonomi. Jadi melalui video ini saya akan berbagi, share pengalaman dan ilmu bagaimana membangun aset bisnis menggunakan logika rumus matematika. Baik, saya katakan ini merupakan pengalaman yang saya jadikan ilmu. Ada orang banyak membuat teori, tapi itu hanya teori, konsep, tidak bisa dipraktekkan. Misalkan membangun aset 1 miliar hanya dalam waktu 3 bulan. Siapa saja membuat konsep itu, semuanya bisa. Membuat video, meng-share ke orang agar orang bisa menonton dan lain semacamnya, bisa. Tetapi apakah itu masuk akal untuk kita? Jangan-jangan kita hanya terhipnotis dengan judulnya dan ketika mau dipraktekkan tidak masuk akal. Atau bahkan banyak judul-judul di YouTube yang mempresentasikan bagaimana membuat uang yang hanya beberapa ratus ribu menjadi beberapa miliar hanya dalam waktu 4 bulan. Siapa saja bisa seperti itu. Tapi dalam kenyataannya apakah konsep itu bisa dilaksanakan oleh kita? Belum tentu. Oleh karena itu, melalui video ini saya ingin berbagi, membuat sebuah konsep, apalagi konsep membangun aset bisnis ini, saya memperoleh inspirasi dari logika rumus matematika. Dan insya Allah ini bisa kita lakukan step by step, tergantung kepada kemampuan kita dalam menjalankan bisnis ini. Baik, sebelum konsep ini saya berikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan rumus matematika yang mana yang akan kita gunakan sebagai inspirasi kita menyusun bisnis plan atau membangun aset bisnis step by step sehingga kita menjadi sukses. Baik, dalam matematika ada sebuah materi yaitu barisan dan deret aritmetika, di mana barisan dan deret aritmetika itu, di barisan aritmetika itu menjelaskan, misalkan dalam sebuah kasus ada misalkan Bapak Sujipto sebagai seorang pengusaha, dia itu tiap bulannya menghasilkan keuntungan sekian, bulan berikutnya naik sekian, bulan berikutnya naik sekian, bulan berikutnya naik sekian, sekian. Itu semua bisa dihitung dengan logika deret. Kalau jumlahnya itu dengan logika deret, kalau penghasilan untuk bulan sekian itu berapa, itu bisa ditentukan dengan rumus barisan aritmetika. Yang penting dalam rumus barisan aritmetika itu Anda harus mengenal apa itu yang disebut beda. Beda itu adalah kenaikan, kalau dalam kasus Bapak Sujipto tadi adalah kenaikan income yang setiap bulan itu yang relatif sama. Contohnya misalkan naik 1 juta. Jadi 1 juta naik, bulan depannya naik 1 juta, 1 juta, 1 juta dari income awal. Nah, itu disebut dengan beda. Sedangkan suku awal A itu dalam logika aritmetika, barisan aritmetika itu adalah suku awal yang menjadi pijakan. Dalam kasus Bapak Sujipto itu berapa di awal Bapak Sujipto ini
memiliki pendapatan. Contohnya, Bapak Sujipto di awal tahun, misalkan bulan Januari, dia memiliki pendapatan 2 juta misalkan. Bulan berikutnya naik pendapatannya 1 juta, naik 1 juta menjadi 3 juta. Bulan berikutnya naik lagi pendapatannya 1 juta menjadi 4 juta. Bulan berikutnya naik lagi 1 juta menjadi 5 juta dan lain seterusnya. Jadi beda itu adalah selisih perubahan kenaikan itu yang sifatnya relatif sama. Itu dalam logika barisan aritmetika itu bisa ditentukan begitu. Terus yang awal pendapatannya itu disebut sebagai suku awal, yang dalam logika matematika, rumus matematika itu dilambangkan dengan A. Lah, terus ketika dihitung dalam 1 tahun, berarti 12 bulan, berapa semua pendapatan Bapak Sujipto, itu dihitung dengan deret aritmetika rumus. Kalau secara manual ya tinggal dijumlahkan saja. Pendapatan bulan pertama 2 juta, ditambah bulan kedua 3 juta, ditambah bulan ketiga 4 juta dan lain sebagainya sampai terakhir. Tetapi untuk memudahkan itu semua bisa dihitung dengan rumus deret. Baik kawan-kawan sekalian, dalam video ini kali ini saya ingin menurunkan, menginspirasi rumus ini ke dalam bisnis kita. Terutama bagaimana kita membangun aset bisnis sampai sukses dari pemula. Jadi kita bisa membuat rancangan bisnis atau bisnis plan dalam membangun aset ini misalkan dalam 1 tahun. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Lah kita bisa membuat yang pertama misalkan bahwa pemula, berarti pemula kalau memulai dari bulan Januari berarti pendapatannya 0. Terus kita buat bisnis plan, kira-kira kenaikan tiap bulan itu kita rencanakan berapa? Jangan muluk-muluk, tergantung kepada kita bagaimana kita mampu membangun bisnis itu. Daripada kita membangun rancangan bisnis yang tidak bisa kita lakukan, pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan, buatlah yang sekiranya pada tahun pertama, karena kita masih memulai bisnis, buatlah rancangan bisnis membangun aset ini, bisnis plan dalam rangka membangun bisnis aset Anda ini yang masuk akal. Contohnya, tahun pertama jangan muluk-muluk, kita akan mentargetkan bahwa pendapatan Anda tiap bulan itu naik 100.000. Contohnya misalkan, jika Anda memulai bisnis dan dimulai pada bulan Januari, berarti pendapatan Anda di bulan sebelumnya itu memulai start itu adalah 0. Sehingga pada bulan Januari ketika Anda berbisnis 1 kali, bulan Januari berjalan 1 bulan 1 periode, itu tentukan 100.000 naik. Maka pada bulan Januari pendapatan Anda 100.000. Lah, bulan Februari, bulan kedua, karena mengikuti terinspirasi kepada logika rumus aritmetika tadi, sama kenaikannya 100.000. Berarti pada bulan kedua Anda targetkan bahwa pendapatan Anda adalah 200.000. Bulan ketiga bagaimana? Naik lagi 100.000 menjadi 300.000 pendapatan Anda. 400.000 sampai bulan ke-12 pendapatan Anda menjadi 1.200.000. Bagaimana semua pendapatan Anda itu selama 1 tahun itu, tahun pertama Anda mulai membangun aset, bisa dihitung. Kalau dihitung manual, Anda tinggal tambahkan saja dari 0, tambah 100.000, tambah 200.000, 300.000, sampai 12 bulan itu, bulan terakhir 1.200.000 itu akan ketemu. Tapi kalau mau menggunakan rumus deret aritmetika, ada rumusnya, nanti bisa dilihat. Tetapi dalam konteks ini saya tidak ingin mengajarkan Anda tentang bagaimana rumus deret aritmetika, tetapi bagaimana kita mengambil inspirasi, mengambil logika dari rumus aritmetika itu untuk kita praktikkan dalam membangun aset, merancang bisnis, membangun aset untuk tahun pertama kita. Nah itu, jadi jangan muluk-muluk. Perubahan kenaikannya 100.000, 100.000. Kalau ini konsisten, ini akan luar biasa.
Untuk menghitung itu semua, berapa pendapatan tahun pertama dengan kenaikan 100.000, 100.000 lagi menjadi 200.000, 100.000 lagi menjadi 300.000, terus sampai 12 bulan menjadi 1.200.000 dalam 1 bulan. Berapa itu semua? Nanti akan kita jelaskan di part kedua yang nanti akan ada tulis-tulisan, karena sekarang kita tidak mungkin untuk nulis. Ini anggaplah part pertama, bagian pertama dari judul bagaimana kita membangun aset bisnis dengan logika rumus matematika ini. Terus bagaimana tahun kedua kita merancang? Sama, model konsepnya seperti ini. Nah, tetapi kita sudah memiliki modal pendapatan tidak nol lagi di awal tahun. Tetapi untuk tahun kedua maksud saya, tetapi sudah 1.200.000 pendapatan kita. Itu menjadi pijakan kita. Maka paling tidak kalau kita targetnya nilai bedanya atau kenaikannya itu tetap sama, yaitu 100.000, berarti pada bulan pertama tahun kedua itu berarti menjadi 1.300.000. Tetapi saya sarankan untuk tahun kedua ini ditingkatkan nilai bedanya. Peningkatan nilai bedanya paling tidak menjadi 200. Karena apa? Karena kita sudah memiliki modal uang. Yang modal uang itu tidak kita dalam bentuk minjam ke orang atau menggunakan dana pinjaman dan sebagainya, tetapi semata-mata akumulasi dari keuntungan bisnis kita di tahun pertama itu menjadi modal kita. Walaupun pada modal pertama, sebagaimana saya sering wanti-wanti, kalau bisnis pemula itu jangan menggunakan modal uang. Tetapi di tahun kedua karena sudah punya modal meskipun sedikit, dari akumulasi keuntungan tadi, silahkan itu juga digunakan untuk ekspansi bisnis. Namun ketika kita sudah bisa berbisnis dengan trust, itu tetap digunakan. Jadi untuk tahun kedua, kenapa targetnya itu harus ditingkatkan? Karena pada tahun kedua ini kita lebih memiliki banyak modal. Tidak hanya modal trust, tidak hanya modal attitude, tidak hanya modal koneksinya semakin luas, tetapi modal uangnya sudah ada meskipun sedikit. Oleh karena itu saya sarankan kita buat konsep dengan nilai beda yang sudah bertambah. Tetapi relatif tetap harus sama. Walaupun nanti pada kenyataannya kita mendapatkan lebih, nggak masalah. Tetapi dalam konsep kita tetap sama. Jadi oke, kita taruhlah kita meningkat 200. Jadi untuk bulan pertama Januari pada tahun kedua, penghasilan kita naik 200. Berarti yang asalnya di akhir tahun pertama itu 1.200.000, maka pada awal tahun kedua ini sudah meningkat menjadi 1.400.000. Bulan keduanya meningkat 200.000 menjadi 1.600.000, 1.800.000 sampai kemudian di akhir tahun menjadi berapa? Nanti bisa dihitung sendiri. Sehingga kemudian ketika tahun pertama sukses berjalan, tahun kedua juga sukses berjalan, pada akhirnya akumulasi modal dari keuntungan yang kita peroleh itu semakin besar. Dan pada tahun ketiga kita bisa juga membuat bisnis plan untuk membangun aset kita itu lebih lagi, yaitu misalkan ditingkatkan menjadi nilai bedanya 300.000, 300.000. Tahun keempat ditingkatkan 400.000, tahun kelima ditingkatkan 505, sehingga kemudian kita secara bertahap, step by step, kita akan bisa membangun aset ratusan juta bahkan miliaran. Dengan awal kita tidak harus menggunakan modal uang, tetapi modal yang lain, kepercayaan, attitude, jaringan dan lain semacamnya. Sehingga kemudian resiko terhadap kita untuk bangkrut, resiko kita terhadap rugi, resiko kita untuk dan lain semacamnya itu bisa dikurangi. Mungkin ini yang bisa saya share hari ini, pengalaman saya. Jadi kenapa saya meng-share ini, karena sudah saya katakan di video sebelumnya, justru dengan muluk-muluk dalam merancang bisnis, mencari modal yang besar, tapi kemudian pengalaman kita kurang, dalam mengelola keuangan kita tidak punya skill dan lain semacamnya, justru bukan semakin berkembang bisnis kita, malah semakin tahun akan semakin berat. Ini sudah saya alami. Oleh karena itu saya masih ingat kenapa Anda harus belajar kepada orang yang sudah berpengalaman, karena saya masih ingat kalau orang cuma teori, dia baca buku banyak, tetapi dia tidak punya pengalaman bisnis, dia berbicara bisnis luar biasa hebat. Bagaimana lunas hutang dalam 30 hari, bagaimana membangun aset
1 miliar dalam 3 bulan. Bagaimana tanpa modal kita bisa sukses ini itu. Tapi kemudian tidak berdasarkan pengalaman. Itu nihil. Kata yang lain itu hanya menjual ludah. Tetapi kalau Anda belajar dari orang yang pengalaman, dari sesuatu yang memang bisa dikerjakan oleh kita, itu bagus. Saya masih ingat dulu masih ada di Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren Anukoya, istilahnya almarhum Kememeng, karena dia guru sejati saya, tentang menjelaskan tentang praksis kegiatan kita. Praksis kegiatan itu adalah bahwa di BPM itu ada aksi refleksi, itu adalah praksis kegiatan. Bahkan dulu ketika ada seorang teman saya yang sekarang menjadi orang yang hebat di dunia pendidikan, itu ketika pamit untuk keluar dari BPM karena memang style di BPM berbeda dengan dia, kemudian sempat pamit kepada Ke Panji Taufik yang sekarang menjadi ketua NU Sumeneb. Itu apa yang dikatakan oleh Bapak Panji, Kiai Panji mengatakan iya memang beda. Sebenarnya kita sama-sama mencari ilmu. Kalau di luar itu barangkali kita hanya menulis konsepnya. Konsep yang kita baca buku, kita nulis konsep, tulisan, dan lain semacamnya. Tetapi di BPM kita beda. Kita berkegiatan dulu, berpengalaman dulu, dari pengalaman kemudian kita tulis, itu menjadi ilmu. Maka kemudian ada istilah praksis kegiatan, ada aksi, ada refleksi. Aksi itu adalah kita berkegiatan dulu, melakukan dulu. Ada refleksi, kita belajar dari kegiatan yang kita lakukan. Apa kelebihannya ini, apa kekurangannya ini, apa solusinya ini, dan lain semacamnya. Maka ilmu yang diperoleh dari pengalaman itu akan lebih baik daripada ilmu yang hanya diperoleh dari teori-teori yang tidak berdasarkan pengalaman. Maaf kalau saya berbeda pandangan dengan yang lain, tetapi ini saya lakukan, saya share ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dalam memulai membangun bisnis, membangun aset bisnis, agar tidak keliru dalam mengambil langkah-langkah sehingga kemudian jatuh kepada jurang kebangkrutan, sehingga untuk pulih lagi butuh bertahun-tahun, termasuk salah satunya saya sendiri. Karena pada saat itu sudah saya share, saya ceritakan kepada teman-teman di video sebelumnya, saya itu bangkrut karena bukan masalah modal tidak mencukupi, modal sangat banyak, uang sangat banyak, ratusan juta pada saat itu, tetapi karena pengalaman kurang, karena juga ilmunya kurang dan lain semacamnya, akhirnya kemudian apa yang terjadi, saya harus menanggung beban penderitaan. Walaupun keuntungan bisnis saya besar, tetapi sampai saat ini habis untuk membayar kewajiban ke perbankan, kewajiban kepada yang lain. Karena pada saat itu 2010-2011 saya bangkrut, hutang hampir 1 miliar, kurang tepatnya itu sekitar 900 juta lebih sekian-sekian. Oleh karena itu saya share sekarang ini biar Anda tidak seperti saya, biar Anda bisa membangun aset bisnis Anda dan menjadi sukses dengan tanpa harus menanggung beban-beban. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat silahkan subscribe biar kita tetap terhubung dengan Anda, biar saling share, saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu, dan jangan lupa like dan kasih komentar, dan tolong viralkan kepada teman-teman yang lain. Salam sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.